Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, mahasiswi BKI 7C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sosiologi dakwah. Nah, eksistensi ilmu sosial terutama pada salah satu cabang sosiologi semakin berkembang di jagat dunia ya. Di jagat dunia, tapi mengenai keilmuannya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan terdiri atas ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam itu bersifat statis dan ilmu sosial itu bersifat dinamis melalui pemikirannya, diskusi, penelitian. Nah, seakan masih terikat dengan keadaan statis ya. Pada awal kemunculan sosiologi, seorang ilmuwan berkeluarga negaraan Prancis yaitu Auguste Comte mencoba memadukan antara ilmu sains dan ilmu sosial. Lalu ia menyatakan bahwa sosiologi adalah alat ukur untuk mengupas dua hal terkemuka, antara lain sosial statis dan sosial dinamis. Sosial statis itu terstruktur lembaga, pranata, lapisan, dan stratifikasi sosial. Dan sosial dinamis yaitu dinamika dan perubahan sosial. Dulu sempat ada pertentangan ya pada awal kemunculan sosiologi karena ilmu ini lumayan sangat eksis dan semakin mendapatkan posisi yang terbaik lah. Diduga kemunculan sosiologi ini dianggap mengecam keilmuan sains, yakni karena sains itu mengalami pengurangan. Para ilmuwan sains menganggap bahwa ilmu yang telah awal mereka cetuskan dianggap kampiun atau lebih juara dari ilmu lainnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh terkait pertarungan keilmiahan sebuah ilmu, maka ada baiknya kita simak proses kehadiran ilmu sains dan ilmu sosial terlebih dahulu. Dimulai pada fase perkembangan sosiologi dunia. Bisa diperhatikan melalui penggunaan metode penelitian kualitatif pertama dikenal dalam studi Chicago School pada tahun 1910 sampai 1940. Selama periode tersebut peneliti di Universitas Chicago bahkan sampai dengan tahun 1960 ya mengarahkan penelitian yang dilakukan mereka dengan metode-metode observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam dalam dokumen pribadi. Nah, pada perkembangan selanjutnya, pemilihan metode kualitatif bukan saja digunakan dalam studi sosiologi saja, melainkan menyebar pada studi bidang politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Jauh sebelum keilmuan sosial mendapat posisi, maka kedudukan keilmuan dipegang kuat oleh pakar rasional, bisa dikatakan dipimpin oleh alur berpikirnya yaitu Plato. Plato mempertimbangkan keilmuan terus berpedoman objektif melalui serangkaian data valid dengan perhitungan angka statistik. Tetapi karena banyaknya problematika kondisi kehidupan, ternyata angka statistik tidak mampu menganalisa dan memberikan solusinya. Nah, kemudian muncullah sekelompok ilmuwan empiris oleh Aristoteles, mampu memantik kemunculan ilmu sosial bagi kehidupan. Berawal dari mengisi kekosongan dari kajian rasionalisme mendorong empirisme bersifat subjektif untuk lebih melihat suatu secara mendalam. Pada akhirnya problem
masyarakat mendapat solusi penyelesaiannya. Nah, di Indonesia awalnya segenap ilmuwan tergolong pakar ilmu sosial. Salah satunya yaitu sosiologi. Terus diperdebatkan kehadirannya oleh ilmuwan sains. Jadi tidak hanya di luar, di Indonesia juga awalnya masih mempertanyakan persoalan endemis 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 tentang sejauh mana sosiologi akan bisa memberi arti bagi kesejahteraan umat manusia. Padahal jika diperlihatkan secara sesama maka secara seluruh unit pembahasan sosiologi membicarakan urgensi dalam kehidupan manusia, kemiskinan di pedesaan, otonomi daerah, proses demokrasi, pendidikan rakyat, disiplin hukum, jaminan hidup selayaknya, konflik dan hal remeh-remeh lainnya. Seakan tidak kunjung usai melalui pertemuan berangsur-angsur MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, berdiri pada 1956. Saat itu MIPI mengundang Bung Hatta sebagai pembicara tamu dalam pemaparan materinya. Bung Hatta lebih memposisikan diri sebagai pendamai keadaan. Pada kesempatannya, Bung Hatta mengutarakan bahwa pertumbuhan ilmu sosial tidak bisa dilepas dari penemuan dan sekaligus masalah sosial yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu alam. Nah, apa yang disampaikan oleh Bung Hatta kiranya bisa dijadikan dasar bahwa sebaiknya antara ilmu sains, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial saling melengkapi satu sama lain.